Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Eldoris Putra Jayagula dengan NIM 202500407179. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua materi utama yaitu array dan array list. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu array. Pengertian dari array ini adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap nilai dalam array disimpan pada posisi tertentu yang disebut indeks, yang biasanya dimulai dari angka 0. Dengan menggunakan array, data dapat diakses dan dikelola dengan lebih mudah dan terstruktur, terutama ketika berusaha dengan banyak data sekaligus. Array seringkali digunakan dalam pemrograman untuk mengelompokkan data seperti daftar angka, nama, atau objek agar proses pengolahan data menjadi lebih efisien. Ada beberapa contoh-contoh array. Yang pertama, array angka. Array angka berfungsi untuk menyimpan kumpulan angka, misalnya angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Array nama berfungsi untuk menyimpan daftar nama, misalnya Andi, Budi, Citra, Benny, atau lain-lainnya. Array nilai siswa berisi tentang nilai-nilai mahasiswa, seperti 75, 80, 85, 90. Array buah berfungsi untuk menyimpan nama buah seperti apel, jeruk, mangga, dan pisang. Array boolean berfungsi sebagai menyimpan nilai yang benar atau salah, true atau false, misalnya true, false, true. Baik, kita masuk pada materi yang kedua yaitu array list. Array list adalah struktur data dalam pemrograman Java yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam bentuk list yang bersifat dinamis. Berbeda dengan array biasa yang ukurannya tetap. Array list dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai kebutuhan program. Selain itu juga, array list menyediakan berbagai metode bawaan untuk menambah, menghapus, mengubah, dan mengakses data dengan mudah. Sehingga seringkali digunakan untuk mengelola data secara fleksibel dan efisien. Contoh-contoh array list. Yang pertama, menyimpan data. Array list digunakan untuk menyimpan kumpulan data, misalnya daftar nama siswa atau nilai. Menambahkan data. Data baru dapat ditambahkan ke dalam array list kapan saja tanpa harus menentukan ukuran awal. Mengakses data. Elemen dalam array list dapat diakses berdasarkan indeks atau urutan, misalnya data pertama, kedua, dan seterusnya. Mengubah data. Isi data pada indeks tertentu dapat diubah sesuai kebutuhan. Dan menghapus data. Data yang tidak diperlukan lagi dapat dihapus dengan mudah dari array list. Menghitung jumlah data. Array list dapat menampilkan jumlah elemen yang tersimpan saat itu. Baik, mungkin hanya sampai di situ penjelasan tentang materi array dan array list. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Let's go.